Untuk capaian kita yang pekan 5 dan 6, itu adalah sub CPMK 3, yaitu menentukan fungsi distribusi gabungan untuk future lifetime pada kasus multiple life. Jadi yang adik-adik pelajari selama ini gitu, dari mungkin pengantar matematika aktuaria sampai yang kemarin gitu, itu kan sebenarnya hanya dikenakan ke satu kehidupan gitu, atau istilahnya ya satu orang saja gitu, X saja gitu kan ya. Tapi mungkin ya bisa laki-laki, bisa perempuan, terus X-nya bisa macam-macam gitu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita menggabungkan istilahnya dua orang gitu. Kenapa demikian? Karena mungkin adik-adik bisa cari sekarang gitu, produk join life atau produk-produk asuransi gabungan di insurance gitu ada pasti gitu. Dan biasanya kalau ada cek di produknya, itu coverannya atau istilahnya menanggungnya gitu, tertanggungnya itu ya 2 orang gitu. Biasanya memang kayak suami dan istri itu sepaket sekalian gitu. Jadi bayar preminya ya satu kali tapi tanggungannya untuk 2 gitu kan, mungkin lebih istilahnya ya mungkin hemat juga, dan istilahnya sekalian gitu kan, daripada kita mungkin kalau beli masing-masing mungkin dinilai lebih mahal atau seperti apa gitu ya, tidak. Mungkin benefitnya juga akan berbeda. Nanti adik-adik bisa lihat ya perbedaannya detail insurance-nya. Nah, makanya di sini kita akan belajar bagaimana kita menentukan dulu fungsi-fungsi distribusi gabungan. Jadi mungkin adik-adik sudah kenal ini distribusi gabungan di mana ya? Teori probabilitas atau StatMat mungkin. Nah, ini untuk suatu paubahaca namanya future lifetime, dan mungkin adik-adik sudah kenal itu sebagai sisa usia gitu, TX mungkin dulu pernah ya, TX. Nah, ini kasusnya di 2 orang gitu atau lebih sebenarnya. Kalau multiple kan sebenarnya juga tidak hanya 2 ya, bisa 3 atau lebih gitu. Tapi di sini kita akan fokus dalam 2 orang saja gitu untuk di kelas. Nah, nanti kalau adik-adik tertarik, misal mau 3 orang, 4 orang, dan seterusnya, nah itu bisa diambil di tugas akhir gitu. Oke, nah di sini makanya saya highlight ya. Ini kelihatan toh, iniku presentasiku dek, jelas. Kursorku Iya, juga Bu, jelas. kelihatan. Jelas, Bu. Oke, nah di sini, jadi di sini di Indonesiakannya ganda memang karena mungkin kita kalau di kelas sekali lagi fokusnya ke 2 orang, makanya di sini jumlah tertanggung akan sebanyak 2 orang. Lalu ini ada hal yang harus kita ketahui, yaitu status tertanggung. Jadi ada istilahnya yang mendefinisikan si kedua orang itu gitu, itu bisa survive itu seperti apa, dan dia bisa gagal itu seperti apa gitu, dan kapan gitu istilahnya ya. Nah, itu nanti kita akan pelajari istilahnya bagaimana tuh. Oh, kalau status yang A itu bikin dia survive kalau seperti apa. Tapi kalau dia bikin gagal, nah itu nanti seperti apa. Nah, itu kita akan kenal dan kita akan dalami itu semua. Ada 2 status deh yang akan kita kenal. Jadi nanti sebenarnya dibagi 2. Jadi ada yang saya jelaskan, nanti juga ada yang Bu Ainun jelaskan. Jadi kita akan fokus satu status dulu di sebelum UTS. Nanti setelah UTS nanti fokus ke status yang lain gitu. Nah, tujuannya kenapa sih kita tahu si status ini gitu, kapan sih dia survive si tertanggung itu, kedua tertanggung ataupun dia gagal. Nah, ini tentunya untuk menentukan kapan klaim itu bisa terjadi, dan bisa juga untuk menentukan sampai kapan premi itu akan dibayarkan. Bisa jadi gitu, bisa jadi satu pertimbangan seperti itu. Selain klaim itu bisa di kapan terjadi, ataupun kapan si premi itu akan dibayarkan, sampai dia failure kah, atau sampai dia mungkin survive baru dibayarkan tuh klaim. Nah, itu akan jadi pertimbangan tuh status-status itu ya. Nah, di sini status yang akan kita pelajari ada 2. Jadi yang pertama itu join life atau kehidupan gabungan, dan yang kedua adalah last survivor. Nah, join life sendiri itu kalau berdasarkan tadi status tertanggung, dia akan failure atau gagal jika salah satu tertanggung itu meninggal, dan dikatakan survive atau bertahan hidup gitu ya, atau bertahan gitu
jika semua tertanggung masih hidup. Jadi sekali lagi status join life ini gagal dan bertahan kalau gagalnya kalau salah satu meninggal, tapi kalau dia termasuk survive ya kalau semuanya itu masih hidup gitu. Terus kalau last survivor itu adalah tertanggung dikatakan bertahan atau survive jika minimal satu tertanggung masih hidup dan dikatakan gagal jika semuanya meninggal gitu. Nah, untuk pembelajaran di sebelum UTS kita akan belajar lebih dalam di kehidupan gabungan. Jadi belum ke last survivor. Nanti kalau last survivor akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Ainun di setelah UTS gitu. Jadi nanti adik-adik fokus dulu ke join life ini yang bagaimana itu? Ya dia adalah status di mana tertanggung itu akan gagal kalau dinyatakan gagal gitu ya ininya statusnya. Kalau memang tertanggung itu meninggal salah satunya dan juga survive kalau semua tertanggung akan masih hidup. Nah, makanya di sini ini juga sama saya rasa adik-adik juga harus ingat gitu karena mungkin individunya tidak hanya satu, jadinya kan perlu dua dan di masing-masing individu ini kan tentunya punya distribusi gitu masing-masing. Misal kalau suami istri tentunya kan mungkin distribusinya beda-beda, bisa beda toh kalian aja kemarin waktu analisa mortalita kan mortalitanya juga pasti beda, peluang-peluang kematiannya kan pasti beda kan. Makanya memungkinkan sekali bahwa dua individu itu akan memiliki distribusi yang berbeda. Makanya bagaimana kita dapat distribusi gabungannya itu seperti apa? Karena itu kan perlu kita pertimbangkan ya dalam memodelkan istilahnya seperti itu. Makanya di sini perlu kita ingat kembali atau kita analisa lagi terkait distribusi bersama dari variabel-variabel random itu. Entah itu ya tadi yang mungkin kita X misalkan bapak-bapak atau suami, yaitu istri gitu. Nah, terus bagaimana tuh karakteristik dua PU-Bahaca itu atau dua individu itu gitu. Nah, itu kita akan lihat dalam distribusi bersama ya. Nah, ini perlu diingat dulu adik-adik terkait distribusi gabungan future lifetime. Jadi di sini ada dua kasus kehidupan ya tadi yang saya bilang misal X dan Y, dia future lifetime-nya atau sisa usia ya. Kalau adik-adik ingat TX TX yang di bawah atau mungkin biasanya gini ya. TX gitu ya atau TY. Nah, bisa kayak gitu juga penulisannya. Nah, itu ini kan kalau X ya berarti sisa usianya si X, kalau TY ya sisa usianya si Y gitu. Itu seperti apa? Nah, tentunya ada berbagai jenis distribusi atau jenis fungsi yang bisa kita kenakan untuk menggambarkan distribusi bersamanya dari kedua PU-Bahaca ini gitu kan ya. Yang pertama adalah joint cumulative distribution function. Berarti apa ini? Ini adalah kumulatif CDF gabungannya ya dari si TXTY. Nah, adik-adik bisa lihat untuk CDF gabungan itu peluang TX kurang dari sama dengan S dan peluang TY itu kurang dari sama dengan T. Jadi kita ini ya iris ya ini maksudnya gabungannya ya seperti apa. Terus nah ini kalau ada asumsi independen antara si dua PU-Bahaca ini berarti kita bisa bilang mungkin adik-adik juga ingat. Jadi kalau ada CDF ya berarti kita bisa kalikan CDF masing-masing dari kedua PU-Bahaca itu. Jadi saya rasa kalau independen pencarian distribusi gabungan itu akan lebih mudah. Jadi kita hanya perlu tahu distribusi marginal atau distribusi dari masing-masing PU-Bahaca baru kita kalikan gitu. Nah, itu lebih enak ya kalau independen. Tapi kalau tidak, nah itu harus kita pertimbangkan istilahnya ya faktor dependennya. Jadi ya irisannya seperti apa. Nah, itu kan perlu kita pertimbangkan. Terus yang kedua adalah joint density function atau yaitu PDF gabungan ya. PDF gabungan kita bisa dapat dari ya
definisi PDF, yaitu dari turunannya si kumulatif. Tapi kan ini di sini kumulatif ini kan fungsi dua peubah ya, berarti kan ya tetap kita turunkan ke masing-masing peubahnya. Jadi turunannya 2 kali toh terhadap masing-masing peubahnya. Matdas 2 ini. Jadi ini akan sering harus diingat lagi Matdas 2 yang fungsi dua peubah ya. Bagaimana adik-adik mengintegralkan, bagaimana adik-adik menurunkan. Nah, itu perlu diingat lagi. Terus sekali lagi kalau independence akan lebih sederhana. Jadi densitasnya gabungannya berarti ya tinggal kita kalikan densitas dari masing-masing bacanya itu. Terus untuk survival function atau fungsi survival gabungan berarti peluang dari si peubah TXTY itu lebih dari suatu titik. Kalau yang X-nya S, di sini dimisalkan kalau si TY T gitu. Kita iriskan semuanya. Nah, terus kalau independen, nah itu tadi sederhana lagi. Jadi kalau survival gabungan ya tinggal kita kalikan survival dari masing-masing peubah acaknya gitu atau variabel randomnya. Oke, jelas ini mungkin saya rasa sudah yang kelas kemarin katanya sudah pernah di teori probabilitas. Jadi teori probabilitas. Jadi istilahnya tinggal mereview lagi gitu ya, mengingat lagi. Nah, ini ada contoh. Misalkan X dan Y masing-masing menunjukkan waktu tahan hidup dalam hari untuk 2 jenis tikus putih yang diberikan 2 macam radiasi. Diasumsikan bahwa X dan Y independen dengan X par 11 dan Y par 12. Hitung fungsi densitas peluang bersama X dan Y, hitung peluang tikus kedua lebih lama hidup dari tikus pertama. Px kurang dari Y. Nah, kira-kira gimana ini penyelesaiannya? Sambil mengingat-ingat ya. Yang ditanyakan apa? Fungsi densitas peluang bersama. Berarti ini ya, PDF bersama ya, antara kalau saya tuliskan gitu ya. Cocok toh, atau kalau lebih lengkap, nah ini fx, y, fungsi dua peubahnya bagaimana, fungsi gabungannya. Terus yang ini hitung peluang tikus kedua lebih lama, kan tikus keduanya y ya. Berarti kan cocok toh, px kurang dari. Nah, sekarang bagaimana tuh? Kita ketahui ini apa sih, distribusi apa ini? Par. Par ini distribusi apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu par itu apa? Par dua. Kalau gini kan berarti dia dua ini ya. Dua parameter. Apa itu distribusi apa ini? Par. Halo, apakah semuanya masih bersama saya? Coba saya cek dulu. Apakah saya ngomong sendiri nih? Halo? Halo? Coba dicoba dulu tadi. Gimana? Par itu apa? Ada yang tahu tidak? Par. Apa dia apa? Ada Pareto Ibu. Iya, Pareto. Betul. Nah, itu berarti kan maksudnya X itu berdistribusi Pareto, Y itu juga berdistribusi Pareto, tapi parameternya beda. Terus adik-adik diminta untuk cari distribusi apa tadi? PDF ya, PDF gabungannya itu gimana gitu.
Gimana PDF-nya Pareto, ada yang tahu? Atau kita coba saya share lagi. Sambil dikerja ya. Nah ini, betul ya tadi dia sampaikan bahwa ini Pareto. Par itu Pareto ya. Terus tadi kalau adik-adik ingat yang di sebelumnya, kalau dia independen, itu bagaimana fungsi densitas gabungannya? Kita bisa cari dengan Fx dikali Fy, gitu kan? Kalau independen. Betul? Betul, Nah, Bu. terus bagaimana si densitas PDF-nya si Pareto? Gitu pertanyaannya selanjutnya. Coba kita cek di ini ya. Kalau tidak salah alfa theta, saya juga coba saya cek dulu. Di Bowers, kayaknya Bowers lengkap tuh. Keep. Coba keep. Saya stop dulu. Belum share screen tuh aku. Bentar ya. Mana itu Bowers? Bowers, Klukman. Yang di belakang appendix. Pareto. Nah ini. Ada yang sudah dapat? Mana itu ya? Oh, di sini, Deng. Nah, ini saya tadi sudah snip. Nah, itu. Theta alfa. Alfanya yang belakang biasanya, Dek. Berarti bagaimana? Untuk yang X, berarti fungsinya kayak gimana? Untuk apa tadi? X itu par, par par 1 gitu ya. Berarti fungsinya adalah ini theta, ini alfa. Berarti efeknya apa? Berapa tuh? 1 ya? X plus 1 pangkat berapa, Dek? 2 ya. Nah, terus yang Y. Ini yang X, ini yang Y. Aduh. Par kenapa enggak mau? Coba saya ganti tempat ya. Tadi sudah saya siapkan untuk antisipasi. Karena kemarin pun juga bermasalah tuh pen saya. Coba saya ulangi X. Tadi apa? Par 1 berarti Fx. Jelek lagi ini.
Fx itu sama dengan 1 dibagi X plus 1 pangkat 2 ya, atau X plus 1 pangkat min 2. Bisa gitu ya. Terus Y itu par 1, 2. Berarti dia bagaimana? Fy alfa tadi apa tuh? Alfa theta alfa dibagi 1 X plus theta pangkat alfa plus 1 gitu kan ya. Berarti berapa tuh? 2. 2 ya. Y plus 1 ya, cocok ya. Plus 1, 2 plus 1 berarti 3. Nah ini berarti 2 Y plus 1 pangkat 3 pangkat min 3. Nggak tahu ini layarku ini. Min 3 ya, asumsikan min 3. Y plus 1 pangkat min 3. Oh, nggak mau layar di situ. Itu ya dek, maksudnya dipangkatkan min 3 gitu ya. Mohon maaf ya, karena layar saya nggak tahu nih. Terus berarti PDF-nya gabungan, berarti tinggal kita kalikan toh. X plus 1 pangkat min 2 dikali 2 kali Y plus 1 terus min 3. Nah, itu jawaban yang pertama, saya rasa gampang. Yang kedua, hitung peluang tikus kedua lebih lama hidup dari tikus pertama. Berarti yang ditanyakan apa itu? Tadi sudah ketahuan tuh yang ditanyakan. P, X, apa tadi? Lebih kecil dari Y. Nah ini ingat lagi, kalau ada fungsi dua peubah, berarti kan sebenarnya kita bisa, kalau dari mungkin definisi yang pernah adik-adik dapatkan juga ya, kalau kita tahu fungsi gabungannya, berarti kan densitas gabungan, berarti sebenarnya ini kan kumulatif juga toh, peluang ketika si X itu kurang dari Y dan diiris dengan siapa? Y ketika dia kurang dari siapa? Tak hingga kan? Cocok ya? Makanya di sini kalau kita pakai integral, karena kumulatif kan integralnya CDF. Ini kita bisa tuliskan misal dx dy, berarti bagaimana? Yang x-nya dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai berapa nih? Ini. X-nya itu dari 0 sampai berapa maksimal? Halo? X-nya harus bagaimana? Dari 0 sampai Y. Gitu ya. Paham tidak itu? Terus untuk Y-nya dia dari 0 sampai tak hingga. Gitu. Jelas tidak ini? Nah, makanya di sini 0 tak hingga, terus ini 0 Y, tadi fxy-nya apa? X plus 1 dipangkatkan min 1 dikali 2 Y plus 1 pangkat min 3 dx dy. Gimana ini? Kalau kita mau mengintegralkannya terhadap X, berarti yang Y kita anggap sebagai konstan, gitu kan ya. Ini bisa keluar nih. Yang ini toh bisa keluar ke depan gitu. Nah, tinggal kita fokus yang di dalam ini. Gimana itu? Harusnya bukan min 1 ya kayaknya ya, 2 ya. Salah. Nanti jadi lem lagi. Ini 2 ya, Dek. Nah, terus bagaimana ini next-nya? Berarti kita mengintegralkan yang ini. Gimana itu integralnya? Ini taruh luar ya. Min 3. Integral ini gimana? Halo? Halo, halo. Integral X plus 1 min 2 diintegralkan terhadap X. Kalau saya punya fungsi
aduh. Fungsi X itu X pangkat N. Berarti integralnya gimana, Dek? F besar. Integralnya adalah integral X N dx gitu. Berarti kan pangkatnya ditambah 1, ya kan ya? X plus N. Terus ininya gimana? Jadikan seper gitu toh. Dulu. Kalau satu ubah. Ingat tidak ini? Ingat, Bu. Nah, terus berarti bagaimana kalau X plus 1 min 2? Kan ini bedanya si X-nya ada X plus 1. Berarti kan nanti ya turunannya si X plus 1 itu berapa? Tambah dikalikan turunannya. Kalau ini kebetulan turunannya X kan dia 1. Berarti ya kali 1 sebenarnya. Nah, kalau ini bagaimana ini integralnya? Berarti X plus 1 tambah 1 berarti min 1, ya kan ya? Terus ini jadi seper berapa? Min 1. Min 1. Oke, dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai Y. Y. dy. Nah. Oke, terus nextnya kita masukkan ya 0, 2, ini tetap Y plus 1 pangkat min 3. Berarti ini bagaimana? Tetap ada nilainya ya. Min Y plus 1 pangkat min 1. Kalau 0 masuk jadi apa itu? 0 disubstitusi ke dalam ini. Ini 0, 1, pangkat min 1, 1 dikali min 1. Berarti kan min 1 ya, ditambah 1 berarti. Cocok? Nah, berarti di sini kalau kita sederhanakan gitu, berarti jadi apa? Mungkin yang positif ya, 2 Y plus 1 pangkat min 3, terus yang depan dikurang 2 Y plus 1 pangkat berapa tuh? Kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah atau dikurang? Dijumlah. Ya, berarti min 4 ya, dy. Oke. Betul ya? Terus kita integralkan lagi terhadap si y-nya. Kita keluarkan ya ininya 2. Oh sorry, langsung saja ya. Daripada terlalu panjang. Nah ini. Berarti bagaimana pengintegralannya? Berarti y plus 1 min 2 seper min 2 dikurang y plus 1 juga pangkat min 3 dibagi min 3. Dari 0 sampai tak hingga. Berarti bagaimana? Kita masukkan batas-batasnya. Kalau tak hingga kita substitusi jadi apa nilainya? 1 dibagi tak hingga. Itu kan ya. Karena pangkat minus kan seper toh. Berarti bagaimana itu? 0. 1 0. Ini juga 0 ya. Berarti 0 dikurang. Nah itu. 0-nya kita substitusi ke sini. Berarti ini tetap 1, yang ini min setengah gitu kan ya. Dikurang 0 disubstitusi ke sini berarti 1, terus yang depan adalah min sepertiga. Nah, berarti berapa ini? 0. Berapa tuh, Dek? Setengah ditambah sepertiga. Berapa itu? Berapa ini? 6. 3. 2 gitu ya. Betul enggak ya? Coba dicek. Sepertiga. Cocok ya? Ya, Bu, sudah benar.
Oke, berarti 2 dikali berapa ini? Min 1/6 kali min 1. Berarti ya 1/6. Berarti 1/3. Gitu. Oh, ternyata peluang X kurang dari Y adalah 1/3 gitu. Jadi diingat-ingat kembali ya. Apa namanya? Apa ini namanya? Madas 2 gitu. Adik-adik mengintegralkan, menurunkan. Ini kan baru pengintegralan ya, kalau menurunkan belum. Nanti. Oke, apakah ada pertanyaan dari contoh ini? Jelas tidak? Semoga ya. Nah. Oke, jadi sudah terjawab. Nah itu, nanti ada latihan tapi saya taruh di belakang ya, nanti biar sekalian adik-adik. Ada pertanyaan tidak sebelum saya lanjutkan sedikit, karena waktu kita ternyata sudah tidak terasa. 11.55, tinggal 5 menit. Saya lanjutkan sedikit saja, nanti mungkin saya review lagi di ini ya, di pekan depan. Ada pertanyaan adik-adik? Jelas tidak itu tadi? Jelas, Ibu. Jelas, Oke. Bu. Oke. Oke, sip. Nah, berarti kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan di sini. Jadi di sini kita masuk, kalau tadi istilahnya baru review ya, distribusi gabungan gitu. Jadi adik-adik penting sekali diingat-ingat lagi terkait madas 2-nya gitu. Bagaimana adik-adik cari integral fungsi 2 peubah, terus menurunkan juga terhadap fungsi 2 peubah. Tentunya ya ingat parsial juga. Terus nanti pun juga adik-adik harus ingat fungsi marginal juga itu seperti apa. Kalau marginal kan berarti ya di masing-masing peubah acaknya gitu ya. Jadi misal marginal terhadap X ya berarti ya maksudnya ya CDF-nya X gitu. Atau marginal Y berarti ya fungsinya si Y saja gitu ya. Nah, di sini next-nya adalah yaitu tadi status tertanggungnya. Yang pertama adalah joint life atau kehidupan gabungannya. Jadi di sini di model ini status kematian diberikan jika salah satu orang kelompok itu mengalami kematian, entah itu yang ya X atau Y, yang penting salah satu itu nanti dinyatakan bahwa dia gagal. Atau dia dinyatakan bertahan kalau ya dua-duanya itu masih hidup. Nah, tentunya ini istilahnya nanti pengukurannya seperti apa ya? Pasti ada jangka yang diukur ya. Maksudnya jangkanya berapa itu kan pasti ya ditentukan gitu. Misal 10 tahun kah, 15 tahun, nah itu tergantung nanti. Terus, nah ini di sini contoh misalkan terdapat orang tertanggung X1, X2, Xm dengan masing-masing memiliki variabel random sisa hidup Tx1. Jadi kalau tadi contoh kita kan 2 ya, sebenarnya ya sama saja. Ini kalau secara umum gitu, karena ya tadi saya bilang di awal kita bicaranya tidak hanya satu orang saja, tapi bisa 2 atau lebih. Nah, kalau lebih secara umum dituliskan demikian. Nah, di sini untuk peubah acak sisa waktu hidup bersama dengan status joint life, jadi khusus untuk status joint life, itu kita bisa tuliskan sebagai Tx1, X2, Xm dengan definisinya adalah minimal. Minimal dari Tx1, Tx2, Txm gitu. Jadi dia memang peubah acak joint life-nya itu ya mengambil sisa usia yang paling sedikit gitu di antara sekumpulan orang yang terlibat dalam gabungan itu yang tertanggung itu tadi gitu. Nah, dengan kata lain berarti kalau misal M-nya 2 orang tertanggung X dan Y, berarti untuk peubah acak joint life-nya atau peubah acak ya joint life gitu, itu berarti minimal dari si TX atau TY, entah itu nanti yang meninggal duluan si TX atau TY gitu. Nah, ini definisinya. Nanti kalau last survivor nanti akan beda lagi. Lalu biasanya si TXY ini itu akan dituliskan dengan T saja untuk penyederhanaan. Ini saya mengikuti Bowers, jadi saya ikuti saja ya nanti. Jadi kalau nanti misal cari densitasnya atau CDF-nya, nah itu kita hanya tulis T saja, cukup T besar saja gitu, tidak perlu dalam kurung XY gitu, tidak perlu. Jadi itu langsung diketahui bahwa itu maksudnya
CDF join live dari CDF join live gitu. CDF status join live itu langsung sudah tahu gitu ya. Nah, makanya di sini adik-adik contoh, tentunya kalau join live sendiri berarti kan dia punya ya distribusi juga seperti tadi gitu. Jadi di sini kita cek gitu fungsi distribusi T atau yang tadi baca join live, status join live dengan T-nya lebih besar dari 0 itu berarti FTT atau kita tuliskan T key XY. X di sini ya maksudnya individu pertama, Y itu ya individu kedua, T itu ya sama ya waktu yang akan kita lihat berapa. Terus itu adalah peluang T besar sekali lagi yang punya join live tadi gitu. Minimal TXTY kurang dari sama dengan T. Makanya kita bisa tuliskan demikian yang sebelah kanan. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat peluang, adik-adik ingat ya kalau kumulatif itu ya berarti 1 dikurang survive-nya. Lalu kalau gabungan itu kan berarti irisan itu kan ya kita bisa bilang itu dan gitu kan ya, dan dari masing-masing di suatu titik gitu. Nah, itu ini saya rasa sifat-sifat peluang. Nah, di sini kita bisa dapat hubungan bahwa si TQXY atau si CDF-nya dari si T tadi yang join live itu juga sama dengan 1 dikurang fungsi survivalnya TXTY dari titik T, T. Dan ini kita bisa tuliskan, notasikan sebagai 1 dikurang TPXY. Nah, di sini TPXY itu ya definisinya sama mungkin seperti, dan TQXY ya sama seperti mungkin TPX atau TQX yang adik-adik kenal di single life gitu. Jadi kalau di sini ya berarti peluang hidup seseorang berusia X dan seorang berusia Y akan tetap survive di T tahun kemudian atau akan mencapai X plus T dan Y plus T tahun kemudian gitu. Jadi 2 yang dilibatkan, tidak hanya 1 saja gitu ya. Jadi keduanya diakomodasi gitu. Nah, ini pun juga jadi ada ini sebenarnya bentuk lain saja dari kumulatif, karena kita tahu bahwa kumulatif itu pun juga bisa kita tuliskan sebagai gabungan dari akumulasi dari istilahnya keduanya kita kurangi irisannya. Ini kan ya peluang ya. Jadi ini definisi peluang saja, tapi kalau kita lihat ini bisa kita sangkutkan dengan yang single life yang dulu pernah kita pelajari. Jadi peluang TX kurang dari T itu kan ya TQX ya. Jadi peluang seorang X akan meninggal setahun kemudian. Ini pun juga. Jadi sudah kita kenal 2 hal ini. Nah, yang belakang ini mungkin agak beda. Jadi sebenarnya irisannya itu bisa kita notasikan dalam notasi aktuaria yaitu TQXY bar. Ada barnya ini menyatakan nanti ya kelas survivornya ya. Jadi irisan sebenarnya dia menyatakan irisan dari kedua waktu ini, 2 sisa usia ini dari si X dan Y-nya. Makanya kalau kita ingat hubungan survival dan juga CDF, nah ini bisa kita tuliskan yang TPXY tadi, yang STXTY, nah itu bisa kita tuliskan sebagai 1 dikurang FTT-nya gitu. Jadi boleh. Jadi S ini sebenarnya juga bisa adik-adik tuliskan jadi ST itu juga boleh ya sebenarnya, sama. Itu punya join live ya. Nah, ini juga jadi ini kalau spesial ya, kalau si TXT-nya itu independen. Nah, ini enak lagi seperti yang tadi yang di depan. Kalau misal independen, kita bisa bilang bahwa fungsi survivalnya itu juga perkalian dari survival masing-masing gitu, atau si TPXT PY yang sudah kita kenal sebelumnya gitu. Makanya kalau ini independen, sekali lagi ini harus berlaku, harus ada yang bilang kalau di awalnya memang ya independen tuh TXTY. Dan kebanyakan mungkin latihan-latihan soal lebih ke independen sih dia. Jadi istilahnya ya lebih mudah mungkin ya, tinggal nanti tantangannya cari marginalnya itu seperti apa. Terus ini TQX ditambah TQY dikurang. Nah, ini sama seperti sebelumnya, tapi bedanya yang tadi yang saya bilang ada barnya itu dijabarkan menjadi yang perkalian dari kumulatifnya masing-masing. Kalau irisan kan berarti bisa kita itu ya, kalau di peluang dulu kan kalau irisan misal PA iris B itu kan kalau independen kita bisa bilang PA dikali PB gitu. Nah, oke, itu dulu.
sebenarnya sampai sini dulu, nanti ada hazard juga sebenarnya, tapi mungkin pekan depan saya akan jelaskan ke adik-adik terkait hazardnya join live seperti apa. Tapi sementara untuk hari ini yaitu tadi mohon diingat-ingat terkait distribusi gabungan dari 2 PU baca atau lebih itu seperti apa, bagaimana mencari mungkin kumulatifnya, terus densitasnya, terus survivalnya. Nah, itu mohon nanti dicek-cek lagi. Makanya di sini ada latihan adik-adik, mungkin nanti bisa adik-adik coba di tempat masing-masing. Nanti pekan depan mungkin akan kita cek di tiap-tiap nomornya 1, 2, 3 nomor gitu ya. Nanti bisa adik-adik coba kerjakan dulu. Jadi di sini diberikan fungsi densitas bersama. Jadi kalau di sini malah diketahuinya adalah densitas bersamanya gitu, sudah diketahui si TXT-nya adalah ini. Jadi ini belum contoh soal yang join live ya. Jadi baru mereview yang tadi, yang distribusi future lifetime yang gabungan. Nah, ini diketahui TXT gabungannya seperti ini dengan kondisi S lebih besar 0, T lebih besar dari 0, N-nya lebih besar dari 2 gitu. Lalu adik-adik diminta untuk cari fungsi distribusi gabungan. Berarti kan ini maksudnya CDF-nya ya. Ini PDF dan tanya yang pertama adalah CDF-nya. Lalu yang kedua, adik-adik diminta untuk cari densitas peluang fungsi distribusi SPX dan mu X plus S untuk distribusi marginal TX. Jadi sekali lagi tadi saya bilang terus di awal, jadi ini diingat-ingat lagi dulu bagaimana cari marginal terhadap satu peubah itu seperti apa. Tentunya kalau kita mau cari misal densitas atau CDF-nya, misal CDF terhadap si TX-nya, tentunya kita akan jumlahkannya nanti terhadap si yang lain gitu kan, sebaliknya gitu. Jadi kita hanya nanti punya fungsi dalam si TX-nya itu. Nah, itu mohon nanti diingat-ingat. Terus, nah yang lain pun juga mengikuti. Jadi silahkan nanti coba dilihat seperti apa dan dikerjakan bagaimana distribusi marginal untuk si TX. Dan bisa jadi mungkin juga coba dicari yang TY juga ya untuk latihan. Mana tahu ada bedanya gitu. Saya rasa juga pasti ada bedanya ya. Terus di sini kovariansi dan koefisien korelasi. Jadi jika diberikan N-nya lebih besar dari 4. Jadi di sini bagaimana adik-adik menentukan kovariansi dan koefisien korelasi. Tentunya kalau kovar itu kan sebenarnya kayak variansi ya, tapi kan dia antara si X dan Y-nya itu seperti apa. Makanya sebenarnya sama saja momen kedua, tapi kan EXY dikurang EX dikali XY. Kalau adik-adik sudah tahu expected-nya masing-masing, nah itu tinggal adik-adik kalikan dan selisihkan gitu. Terus koefisien korelasi juga, koefisien korelasinya TXTY itu seperti apa, tentunya perlu informasi kovariansi. Jadi mohon nanti dicek. Nah, ini sebenarnya latihan ini mirip-mirip dengan yang ada di Bowers. Jadi adik-adik nanti bisa cek di Bowers di contoh ini 921, dan di Bowers pun dia juga lengkap gitu ininya penjabarannya. Jadi nanti adik-adik bisa berpatokan di soal latihan yang ini, di contoh yang di Bowers ya, karena sama saya rasa yang ditanyakan terkait join PDF, terus tadi terhadap TX-nya, lalu ada korelasi koefisien dan seterusnya. Ini mohon nanti bisa dicek ya di Bowers untuk jadi patokan adik-adik dalam mengerjakan yang latihan tadi. Nah, untuk soal yang join live gitu, sebenarnya yang ini 931 nanti mungkin bisa dibaca-baca dulu, sembari nanti pekan depan mungkin saya akan carikan soal-soal dari buku lain maupun mungkin dari PAI ya. Jadi adik-adik nanti bisa cek-cek dulu kira-kira bedanya dengan yang biasa. Kalau yang ini kan gabungan biasa ya, belum ada status apapun yang di Baca status join live itu belum ada di sini, hanya biasa saja gitu, TX future lifetime saja. Tapi kalau yang TX yang ini, yang gabungan, nah ini sudah harus kita pertimbangkan yang tadi minimal TXT-nya itu seperti apa. Makanya nanti mungkin akan ada sedikit perbedaan untuk distribution function, survival function, dan juga complete expectation for ini complete expectation itu maksudnya kecil yang harapan hidup itu. Mungkin adik-adik tidak asing ya dengan itu. Nah itu nanti bisa dibaca-baca dulu. Nah nanti kita pekan depan akan fokus ke yang join live-nya ya, terkait fungsi-fungsinya dan juga hazardnya juga.
gitu. Apakah jelas? Jadi sekali lagi mohon nanti dikerjakan ya di tempat masing-masing terkait latihan ini seperti apa, patokannya di mana, bisa adik-adik lihat di Bowers yang tadi, yang sampel example 921 kalau tidak salah ya. Oke, apakah ada pertanyaan adik-adik? Apakah jelas sampai sini? Ini nanti kayaknya sudah saya share kayaknya di sekolah, Dek. Kalau tidak salah ya. Cuman urutannya saja beda. Kayaknya latihannya malah di depan kemarin saya share itu. Saya stop. Ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, apakah ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Silahkan raise hand kalau ada pertanyaan. Kalau tidak berarti kasih love. Kasih love ini. Kasih love. Apa itu? Ping-ping. Ada skin tone-nya juga. Oh, skin tone emoticon ya. Oh, skin tone tangan ya. Oke, mantap. Berarti masih pada menyimak ya. Oke, jadi saya rasa coba saya cek dulu di sekolah ya. Harusnya sudah ada sih. Pekan 5. Sudah ya kayaknya. Adik-adik bisa cek di situ.